Baik, Assalamualaikum Bu Masita. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik saja. Alhamdulillah. Hari ini saya lihat Ibu Masita ini kayak agak lesu. Apakah ada masalah atau bagaimana? Mungkin kita bisa menyediakan waktu sekitar ya 15 sampai 20 menit Bu Masita. Oh, iya, Pak. Eh, ini apa? Isinya bukan lesu sih, Pak. Ini cuman ada tadi kegiatan, makanya baru tiba tadi ini di rumah untuk ikut ruang kolaborasi. Oh, baik, kita akan mulai untuk Ibu Masita. Mungkin selama ini kan pasti ada ya masalah di sekolah, baik dalam pembelajaran atau sebagai guru pembelajar. Kita ambil satu masalah yang mungkin sangat menjadi beban Ibu Masita yang paling berat. Kira-kira ada nggak? Sebenarnya Pak, ini saya mau sedikit ini sharing atau bercerita terkait keadaan di sekolah saya, Pak. Nah, mungkin sebelumnya di SMK Luyo itu pada dasarnya memang baru yang pertama kali mendaftar untuk CGP di angkatan 7 ini adalah saya, Pak. Nah, di sekolah itu banyak guru-guru senior, tapi mereka itu kurang termotivasi untuk ikut program guru penggerak. Nah, itu yang membuat saya dilema karena saya merasa bahwa saya kadang tidak bisa berkolaborasi dengan teman karena mungkin dia kurang paham. Jadi saya ingin mereka juga itu tertarik ikut kegiatan program guru penggerak dan pada akhirnya dia berminat untuk mendaftar seperti itu, Pak. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya cara yang bisa saya lakukan agar rekan sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah saya itu ini tertarik untuk mendaftar guru penggerak. Seperti itu, Pak. Jadi sementara ini untuk di sekolah Ibu di SMK Luyo baru Ibu ya yang masuk atau mengikuti program guru penggerak Ibu ya. Iya Pak, betul sekali. Saya Jadi hanya sendiri. kemudian masalahnya yang paling utama dari situ apa masih kurang motivasi guru itu kurang motivasinya maksudnya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Menurut saya Pak, mereka kurang termotivasi karena ketika mungkin saya menyampaikan, karena terutama saya pernah menyampaikan secara pribadi kepada beberapa guru di sekolah bahwa ayo ikut program guru penggerak. Di guru penggerak itu kita diberikan bekal ilmu bagaimana menjadi guru yang memang bisa mengarahkan murid atau menuntun murid sesuai dengan kompetensi atau potensi yang dimiliki. Nah, tapi rata-rata teman itu tidak tertarik. Nah, dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya Ibu sudah menyampaikan ya apa Ya, yang sudah. Ibu dapatkan di guru penggerak seperti apa. Nah, itu salah suatu langkah-langkah yang istinya pasti positif Ibu ya. Iya. Hanya mungkin teman saat ini belum ada motivasinya. Kira-kira menurut Ibu itu penyebab mereka belum termotivasi itu kira-kira apa ya Bu? Mungkin karena mereka menganggap bahwa pertama mungkin guru penggerak itu mungkin dari pemahaman mereka mungkin tidak terlalu penting. Mungkin dari kedua dari sudut pandang mereka bahwa karena banyak juga saya dengar teman bahwa guru penggerak itu mulai dari pendaftaran itu sulit. Kemudian pada saat proses kita lulus, kita menjalani pendidikan itu juga dia menganggap bahwa itu agak berat bagi dia sebagai seorang guru, di mana dia juga mengajar di sekolah. Kemudian dia lagi ikut pendidikan, itu mungkin salah satu faktornya mereka kurang termotivasi. Nah, selain itu tadi yang pertama adalah mungkin kurangnya juga pengetahuan terkait apa sih pentingnya guru penggerak bagi mereka, sehingga mereka kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak atau mendaftar. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Iya. Jadi istilahnya ada beberapa faktor yang Iya. jadi penyebab kawan-kawan atau rekan sejawat Ibu di mana mereka seperti kurang motivasinya dalam mengikuti program mencoba untuk mengikuti program guru penggerak. Iya. Seperti apa tadi?
mereka mungkin Banyak kurang yang mau paham, iya. masuknya susah gitu ya? Nah, susah juga. Nah, makanya dia Masuk susah, kemudian sulit mungkin ya, kemudian banyak tugasnya mungkin Ibu ya, nah, seperti itu salah mungkin jadi. satunya itu mungkin, karena mungkin dia, ini ya, mendengar dari, CGP angkatan yang sebelumnya bahwa kalau kita, ikut grup penggerak itu tugasnya banyak, padat, dan sebagainya. Makanya itu salah satu juga mereka ini, kurang termotivasi karena mungkin karena nanti ada beban yang lebih berat selain jadi guru, seperti itu. Itu Bu ya. Jadi ada kebanyakan lebih banyak karena bayang-bayang mungkin yang belum mereka alami sebenarnya kayak Ibu ya. Seperti itu mungkin ya. Kenapa Pak tadi terpotong? Mungkin seperti seolah apa ya mereka itu takut karena bayangan-bayangan yang sebenarnya belum mereka alami. Mungkin seperti itu Ah, mungkin Bu. ya, mungkin seperti itu Pak. Maksudnya dia takut duluan membayangkan seperti ini, padahal mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang memang dijalankan seperti itu. Karena memang dia belum menjalankan, yang dia belum ikut. Jadi belum ikut sebenarnya, Iya, tetapi karena ada bayangan-bayangan suara dari luar yang iya, membuat mereka takut duluan atau mungkin lebih down duluan. Padahal selama ini yang Ibu jalani tidak seperti itu, tidak seperti yang iya, disampaikan orang-orang. iya betul sekali Pak. Nah, kalau setelah melihat apa yang sudah Ibu Hmm. perhatikan pada kawan-kawan, ada nggak kira-kira kiat apa yang akan Ibu lakukan untuk Nah, membantu dan memotivasi rekan-rekan sejawat Ibu untuk mengikuti program guru penggerak? nah, itu sih Pak yang saat ini yang ingin saya pikirkan, apa sih metode yang yang bisa membuat teman-teman saya khususnya guru-guru di sekolah ini bisa tertarik. Nah, karena saya tadi sudah menyampaikan bahwa saya selama ini memang mengajak mereka itu secara lisan, secara langsung itu mengatakan bahwa mereka ayo mendaftar guru penggerak. Pada saat kemarin di angkatan 8 itu saya sudah mengajak teman-teman. Nah, dia bertanya seperti apa itu. Jadi saya hanya sekilas menyampaikan bahwa guru penggerak itu seperti ini, tujuannya seperti ini, kita belajar seperti ini. Nah, begitupun di angkatan 9 juga ini, saya juga selalu mengajak rekan sejawat Pak untuk ikut guru penggerak, namun mereka juga masih kurang motivasi seperti itu. Jadi intinya yang telah saya lakukan adalah mengejak secara langsung, secara lisan, untuk ikut kegiatan dan mendaftar program guru penggerak seperti itu. Bagus sekali sebenarnya yang sudah Ibu lakukan ya. Artinya teman rekan-rekan sejauh diajak untuk mengikuti program guru penggerak mulai dari pendaftar. Tapi saya mau tanya dulu Bu, pernah nggak Ibu mengadakan pengimbasan ke teman-teman guru penggerak atau misalkan menunjukkan seperti ini loh yang sudah saya dapatkan, ini yang saya terapkan di kelas seperti itu, atau mungkin ketika sebelum mengadakan sebelum ada pendaftaran Ibu mengadakan semacam bimbingan kepada teman-teman baik dapat sosialisasi kemudian membimbing bagaimana seperti ini loh cara kita mengisi supaya kita lulus, kurang lebih tipsnya seperti ini pernah nggak Ibu lakukan? Kalau seperti itu belum sih Pak, tapi saya terpikir bahwa mungkin ketika saya tadi melakukan pengimbasan dengan melakukan ini aksi nyata kepada di sekolah, sehingga guru-guru ini bisa melihat secara langsung, oh ternyata guru penggerak itu betul-betul bisa ada perubahan misalnya pada diri murid karena adanya aksi nyata yang saya lakukan. Mungkin kedua adalah saya berpikir bahwa mungkin alangkah baiknya kalau saya mengajak kepala sekolah atau pimpinan yang memang bisa berpengaruh pendapat yang kepala sekolah berikan kepada guru itu bisa juga mungkin salah satu guru ini bisa termotivasi karena adanya arahan dari kepala sekolah. Jadi intinya mungkin itu sedikit bayangan untuk rencana mungkin di gelombang selanjutnya akan saya terapkan untuk di sekolah agar guru-guru ini bisa mendaftar juga guru penggerak seperti itu. Jadi Ibu tadi sudah ada pengimbasan ya, sudah mulai ada reaksi sebenarnya dari teman, cuman masih butuh penguatan lagi dari kepala sekolah. Yang saya mau tanyakan lagi adalah, apakah Ibu pernah berkonsultasi dengan kepala sekolah atau para stakeholder yang lainnya untuk melakukan pengimbasan secara khusus
pada rekan-rekan yang memang Ibu targetkan, karena ada sebagian ya Bu ya, rekan kita Iya, mungkin yang sudah tidak bisa mendaftar PGP, utamanya yang sudah 50 tahun ke atas. iya. Ini untuk sudah usia-usia produktif, kira-kira pernah nggak Ibu konsultasi ke kepala sekolah atau para stakeholder yang lainnya untuk melakukan pembimbingan? Nah, itu sih Pak yang belum pernah saya lakukan untuk ya di sekolah. Jadi makanya hal itu yang terpikir di benak saya, oh iya ya mungkin kalau kita libatkan kepala sekolah di dalamnya, apapun kegiatan perencanaan yang ingin kita lakukan, mungkin itu bisa sedikit memberikan ruang kepada saya untuk bisa mengajak teman-teman untuk ikut kegiatan ini. Jadi mungkin itu adalah satu ide yang memang insya Allah akan saya terapkan Pak di sekolah. Jadi kalau melihat apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu sangat menarik ya. Saya setuju dengan apa yang Ibu lakukan itu tadi, yaitu dengan melakukan sosialisasi, bahkan ada perencanaan ke depan Ibu untuk berhubungan langsung dengan kepala sekolah atau para stakeholder melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada rekan-rekan. Nah, kedepannya ini kedepannya sebagai komitmennya Ibu ya, jadi sudah kedepannya ini Ibu kan sudah ada langkah-langkah nih. Tadinya sudah ada langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih. Ya, Pak. Kira-kira apa? Susah sih keluarnya ini. Kalau misalkan Ibu menghubungi apakah ada beliau mendukung ya? Iya, alhamdulillah beliau atau kepala sekolah di SMK ya, Luyo itu sangat mendukung kegiatan guru penggerak ini. Bahkan ketika ada kegiatan dia selalu mensupport apa yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Ya, artinya sudah ada jalan ini Bu, Ya. sudah ke kepala Ibu ya, Ibu kepala sekolah ya kalau nggak salah ya di SMK Luyo ya. Apa kepala sekolah? Oh, Bapak ya, Iya. Pak kepala sekolah mendukung, ini sebuah peluang untuk Ibu untuk melakukan pengebasan kepada rekan-rekan dan mudah-mudahan itu ke depan betul-betul berjalan dengan baik. Kemudian idenya sudah cukup bagus ya ke depannya. Semoga Ibu bisa selesaikan atau bisa laksanakan untuk bisa merekrut rekan-rekan sejawat jadi guru-guru penggerak yang siap menjadi agen-agen perubahan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Sekarang saya mau nanya nih, gimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol, lakukan coaching saat ini? Apakah masih ada beban di perasaan hati Ibu atau seperti apa? Atau mungkin terasa lebih ringan? Ya, tentunya setelah selesai sesi coaching ini, saya merasa mendapat pencerahan dan ide terkait apa yang akan nanti saya lakukan di sekolah. Karena yang tadinya saya pusing sendiri Pak, karena saya merasa bahwa saya sendiri, tapi ternyata setelah pencerahan atau setelah coaching ini, ternyata saya bisa berpikir bahwa walaupun saya sendiri, itu saya bisa mengajak atau bisa berkoordinasi kepala sekolah yang notabene-nya bahwa dia adalah salah satu yang memang bisa memaksimalkan kegiatan program karena dia adalah sebagai pendukung atau dia juga selalu memberikan motivasi kepada saya Pak untuk bisa lebih meningkatkan kapasitas saya sebagai guru. Jadi intinya saya mendapatkan betul-betul ide pada kegiatan coaching pada hari ini untuk bisa diterapkan di sekolah. Seperti itu. Jadi tadinya Ibu merasa bahwa Ibu sendirian ya, karena harus sendiri, Ibu yang sebagai guru penggerak. Tapi di sini akhirnya Ibu paham bahwa ternyata Ibu sebenarnya tidak sendirian. Sebenarnya ada pihak-pihak lain seperti Bapak Kepala Sekolah dan mungkin para wakil kepala sekolah yang sebenarnya punya simpati untuk mendukung Ibu. Hanya mungkin tadinya Ibu itu belum menangkap sinyal-sinyal dari mereka. Tapi kalau kita melihat bahwa yang seperti Ibu sampaikan tadi, ternyata Bapak Kepala Sekolah mendukung, bahkan terkadang memberikan sebuah penguatan-penguatan, itu bukti bahwa sebenarnya Ibu tidak sendiri, ya kan? Ibu tidak sendiri. Jadi saya sangat mengapresiasi
bahwa ternyata mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu nanti bisa berjalan lancar. Jadi saya rasa mungkin tidak ada yang perlu kita pusingkan lagi. Ibu bisa melangkah dengan tenang. Sudah ada dukungan, ada jalan, siap melangkah. Tinggal bagaimana Ibu nanti punya komitmen untuk terus melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat. Amin, insya Allah. Jadi, mungkin apakah masih ada lagi Bu yang mau disampaikan atau cukup saat ini? Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu. Waktu saya juga sebenarnya mengganggu Ibu karena kita sebagai seorang sesama guru harus bisa peka juga melihat keadaan rekan kita yang lain, walaupun kita tidak satu sekolah Ibu ya, tapi kita harus bisa membantu. Oke, makasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Ibu Masita yang ini langsung ya? Belum langsung ya Pak? Nah, ini saya juga bingung, apakah kita potong dulu baru merekam ulang lagi atau bagaimana? Ya, itu mohon Pak Fasil. Coba tuh. Tadi berapa menit ya? Kayaknya nggak sampai 30 menit ya. Cuma sekitar 15 menit lah kayaknya. Kan tadi sudah ditanyakan terkait perasaan kan? Ya. Terus atau bilang langsung mungkin ya Pak? Kita lagi sebagai host kan? Tapi lebih pasnya mungkin coba kasih kisi-kisi sedikit Bu, saya kirim ke sini karena tadi Ibu ngomongnya cepet. Saya kurang cepat ngejarnya. Apa? Tapi intinya saya dapat, cuman lebih bagus kalau ada kisi bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan coaching tadi? Ya, perasaannya itu intinya senang karena ternyata setelah coaching ini saya dapat pencerahan atau ide terkait apa yang nantinya saya lakukan di sekolah. Seperti itu, Pak. Dan tidak merasa sendiri lagi, Bu ya? Iya, dan saya juga merasa bahwa ternyata saya tidak merasa sendiri lagi di sekolah karena bisa jadi ada dukungan dari kepala sekolah ketika memang saya berani bertanya secara langsung untuk mengajukan kegiatan yang ingin saya lakukan di sekolah. Begitu. Jadi mungkin saya matikan dulu rekamannya, baru kita merekam ulang lagi mungkin ya. Gantian Ibu yang jadi coachnya, saya jadi coachnya ya kayaknya. Iya. Yang penting ditandain ini jamnya, jangan sampai kita bingung nanti. Atau mungkin langsung gitu aja. Ya? Langsung ya Pak? Boleh sih, karena nggak ada juga informasi. Nanti kan kita tinggal potong aja videonya kan. Jangan sampai nanti digabung videonya terus di ini. Ya karena kan nanti masuk di tugas ruang kolaborasi kayaknya sendiri-sendiri deh. Oh iya. Jadi digabung aja atau biarin aja. Ini coba tanya Pak Teddy. Assalamualaikum Pak Fasil, apakah ini saya hentikan rekam kemudian membuka rekaman baru? Loh malah keluar Pak Fasil. Coba tanya di grup ya. Oh, praktek coaching masing-masing 2 CGP 15 menit, kemudian dilanjutkan diskusi lembar refleksi. Jadi kita dulu diskusi Pak, nanti setelah itu lanjut lagi. Sampai pukul 16 ya berapa? Apakah berarti nanti lembar refleksinya nanti diskusinya nanti digabung di grup utama deh. Tidak Pak, di sini juga setelah nanti selesai. Iya. Oh gitu, oke. Atau langsung saja dia. Oh ya, jadi langsung Ibu aja deh. Nggak dipotong nih? Itu makanya saya juga tidak tahu Pak tadi. Ini mau gabung atau? Tadi karena kita ditunjuk sebagai host tadi apa penyampaiannya Pak Teddy? Nggak ada. Saya Tobe, boleh enggak? Mungkin bagusnya refleksi dulu karena kalau refleksi udah tinggal itu perasaan sudah berubah. Iya. Jadi. Jadi kalau refleksinya itu apakah direkam Bu ya? Direkam ya? Saya kurang gitu. Rekam saja Pak. Rekam refleksi sambil dicatat. Iya. Terus ini refleksinya kita berbagi. Enggak, kita dulu refleksi diri, setelah itu saya bisa tanggapi
gitu. Oh gitu ya. Enggak. Oke. Yang ditanya kan sudah ditanya perasaan. Iya sudah kan tanya, tapi kan tadi bilang ini Pak Fasil refleksi diri bisa juga saya sebagai coach menanggapi refleksinya begitu. Oh gitu. Maaf. Oh, yuk, silakan Bu. Bu yang Kita yang dulu sampaikan refleksi diri Pak selama tadi Oh gitu. coaching. Iya. Oke, jadi untuk refleksi pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau ini refleksi saya ya. Kalau refleksi saya, pembicaraan kita itu sudah cukup nyaman, aman, dan ada rasa percaya dari Ibu untuk menyampaikan masalah Ibu kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ditingkatkan ini saya pribadi, karena ini kalau kita mau menilai diri sendiri mungkin agak sulit ya. Kalau saya pribadi, yang harus saya tingkatkan di sini sebenarnya paling banyak itu adalah penggunaan bahasa. Yang bahasa saya ada beberapa bahasa saya yang kurang baku dalam saat saya berbicara. Kemudian mungkin karena saya juga sedikit tergesa-gesa, jadi Ibu juga mungkin ngomongnya akhirnya temponya agak lebih cepat dibanding. Memang saya begitu bakal bicara. Memang Makanya seperti bilang itu. Bu Masda, coba latihan Mas kita bicara pelan, tapi saya biasa kalau bicara langsung cepat gitu tanpa Oh disadari. gitu. Jadi mungkin ini harus jadi PR saya, bagaimana supaya membuat Ibu lebih rileks untuk berbicara lebih santai dan lebih sedikit lambat dibanding biasanya. Jadi iya mempengaruhi mental itu sebenarnya. Betul. Karena mempengaruhi mental lawan bicara ketika kita seolah-olah terburu-buru, itu sangat mempengaruhi mental lawan kita. Jadi kesannya Ibu terburu-buru seperti dikejar. Jadi tapi memang itu tetap harus jadi PR saya, bagaimana supaya membuat Ibu untuk menjadi berbicara itu tidak cepat itu, sedikit lebih lambat. Itu jadi PR saya ya, itu PR saya. PR saya sebenarnya Pak, bukan PR saya. PR saya sebenarnya sih untuk bagaimana melatih untuk berbicara lebih slow lagi. Memberi kesempatan menyimak gitu. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ya. Pertama, kalau untuk saya pribadi, pertama itu fokus. Saya harus fokus. Kemudian saya harus relax. Kemudian saya mencoba untuk tidak mudah menjudge atau menghakimi pemikiran Ibu. Maka itu saya lebih banyak mengkonfirmasi apa yang saya pikirkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai apa yang saya tangkap dengan apa yang Ibu maksudkan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya? Terus terang, ini kali kedua saya melakukan coaching setelah kemarin ya. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang kita lakukan tidak disadari, tapi secara resmi ketika melakukan coaching ini kali saya kedua, tentunya saya harus banyak berlatih. Ya, karena terkadang saya pun masih ragu untuk menyampaikan sebuah pertanyaan, dan itu seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, ini ya yang tentunya paling banyak saya lakukan harus banyak berlatih. Umpan baliknya Ibu tadi kan itu ya, merasa senang, kemudian tidak merasa lagi bahwa Ibu sedang sendiri, bahwa ternyata Ibu sebenarnya didukung oleh kepala sekolah dan para stakeholder. Ibu mendapat pencerahan untuk bisa melakukan menentukan langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat rekan sejawat itu bisa tertarik pada program guru penggerak. Ini yang saya tangkap dari Ibu loh ya, dari Ibu tadi. Mudah-mudahan apa yang saya simpulkan ini tidak meleset atau minimal tidak terlalu jauh dengan apa yang Ibu pikirkan. Seperti itu. Jadi saya mohon tanggapannya Ibu Masita seperti apa kira-kira.
Ya, betul sekali Pak, terkait tadi yang disampaikan bahwa yang memang saya rasakan adalah, saya mendapat pencerahan atau ide. Nah, terkait, mungkin saya sedikit ini ya, memberikan masukan juga terkait refleksi diri. Mungkin di alur Tirta ini mungkin yang belum terlalu ini tadi adalah mungkin, yang terakhir ya, tujuan umum tadi kan sudah jelas, kemudian identifikasi itu tadi Masya Allah, pertanyaan yang dilontarkan betul-betul menggali, sesuatu yang yang tidak terfikir akhirnya terfikir. Kemudian untuk rencana aksi tadi, ini sebenarnya sudah tadi ditanyakan juga, tapi mungkin yang paling ditekankan ini mungkin saran sih, mungkin atau ini menurut pendapat saya pribadi bahwa di alur yang terakhir itu mengenai tanggung jawab, mungkin, pertanyaan kalau bisa tidak hanya satu poin saja, misalnya bisa lebih 1 atau 3 poin untuk memperjelas, apa komitmen atau apa, langkah yang ini saya lakukan, misalnya seperti itu. Ya betul Bu, Magma, makasih. Saya juga merasa seperti itu tadi. Di bagian situ kayaknya masih kurang Yang greget terakhir-terakhir. untuk kurang greget untuk Terakhir. menanyakan komitmennya Ibu. Nah, makanya saya tadi menganggap bahwa saya kira belum selesai pertanyaannya, sudah selesai ya, ini kan selesai karena belum terlalu ini tadi pada saat terakhir. Mungkin itu dari pendapat saya Pak tadi selama coaching seperti itu. Ya, makasih. Jadi makasih masukannya. Bukan ini terus terang saya katakan bahwa memang ini perdana kedua saya untuk melakukan coaching. Jadi selama ini saya belum pernah ada pengalaman coaching sama sekali, apalagi yang berhubungan dengan alur Tirta kan. Iya. Jadi memang kita harus banyak berlatih. Tapi nah di sini kan saya juga tahu akhirnya masalah atau kekurangan saya itu di mana kan begitu. Seperti bagian akhirnya tadi ya. Bagian akhirnya itu kurang greget. Bisa dikatakan kurang greget. Katakan atau pertanyaan atau motivasi dalam hal untuk menanyakan